Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan diskusi tentang requirement specification, yang ini adalah materi terakhir di mata kuliah requirement engineering, sehingga kalian nanti harapannya sudah bisa memetakan kebutuhan-kebutuhan dari klien atau calon pengguna yang akan kalian buatkan sebuah sistem. Oke, langsung saja kita mulai. Oke, keliru bentar. Oke, sudah bisa dilihat di layar. Requirement specification. Oke, sesuai namanya, tentunya berkaitan dengan spesifikasi yang akan nanti kalian buat menjadi sebuah sistem nyata yang bisa membantu pekerjaan atau membantu membuat produktivitas dari klien lebih meningkat. Oke, kemarin kalian sudah mendengar atau istilah dengan sistem requirement. Nah, ini adalah proses finalisasi dan dokumentasi dari seluruh sistem requirement yang akan diwujudkan. Nah, dokumentasi ini bukan foto-foto ya, tapi adalah penulisan segala hal yang terkait dengan sistem requirement dari sisi data, kemudian nanti kontrol, kemudian dari sisi kebutuhan apa saja dari hal naskah atau yang kita bisa sebut dengan catatan. Dokumentasi dengan bisa disebut dengan nama lain catatan. Oke, requirement yang buruk sesuai bab sebelumnya itu adalah satu, tidak benar atau tidak dibutuhkan, kedua, tidak lengkap, ketiga, tidak spesifik, yang keempat, tidak konsisten, yang kelima, bertele-tele, yang nomor 6 adalah tidak realistis, yang ketujuh adalah redundan, atau itu adalah berulang-ulang. Nah, template atau kita bisa membuat sebuah sistem requirement itu banyak contohnya, sehingga kalian bisa menentukan nanti yang mudah dipahami dari tim kalian itu nanti seperti apa. Misal kalian sudah mempunyai software host, nah itu sepakatannya seperti apa, karena nanti kalian juga akan komunikasi dengan pihak lain seperti desainer UI UX, atau nanti ketemu dengan programmer. Nah, itu bisa disesuaikan. Nah, contoh yang ada di sini, ini ada requirement ID, kemudian ada requirement kebutuhannya, kemudian ada critical itu high, HM itu high, moderate ini low, L itu low. Jadi ini tidak terlalu penting untuk dites. Nah, ini tes ID-nya, ini untuk membuat dokumen lebih lanjut, 21 ini kondisinya nanti seperti apa. Ini contoh lainnya juga terkait dengan model SRS, ini use case. Nah, kalian mungkin ada yang sudah tahu atau yang sudah belum tahu itu terkait use case seperti apa. Itu nanti ada kodenya, kemudian nama use case-nya, aktornya, deskripsinya, kondisi sebelumnya, kondisi setelahnya, normal flow-nya seperti ini, alternatifnya. Nah, alternatif itu kayak shortcut, atau kondisi jika ini bisa di-bypass dan sebagainya. Kemudian exception-nya seperti apa. Ini contoh SRS. Kemudian requirement catalog entry. Nah, ini contoh lainnya dari template SRS. Nah, untuk membuat SRS umumnya itu menggunakan user story. Nah, ini salah satu template SRS yang umum dipakai. Ini ada user story ya. Nah, ini untuk menggambarkan sistem requirement dari sudut pandang user dari aplikasi. Dia mempunyai kelebihan apa?
menggunakan bahasa teknis yang bisa dipahami oleh tim developer nantinya. Kemudian dokumentasinya sederhana, namun tetap merekam esensi utama dari sebuah sistem requirement. Kemudian metode Agile itu mengutamakan user experience dari user terlebih dahulu. Kemudian yang terakhir adalah tujuan akhir yang diharapkan stakeholder itu diutamakan, bukan fokus pada fitur atau proses. Jadi kunci user story ya memang usernya, itu makanya fokusnya di penggunanya. Nah, bagaimana cara membuatnya? Ini rumusnya. Nah, ini as a user role atau aktornya, ini saya bisa aktivitas apa sehingga bisa meningkatkan business value atau tujuannya itu seperti apa. Nah, rumusnya atau formulanya seperti ini, yang nanti contohnya adalah sebagai kasir, saya ingin menghitung uang kembalian agar saya tidak salah memberikan sehingga tidak perlu mikir, apalagi yang kurang bisa menghitung secara cepat. Nah, ini aktornya kasir, menghitung uang kembalian. Nah, ini goal-nya adalah tidak salah memberikan kembalian. Ini contoh lain, saya sebagai pebisnis, saya ingin mengetahui agenda saya dalam setahun, kemudian agar saya tidak terlambat datang ke agenda tersebut. Sebagai pembeli, saya ingin membanding-bandingkan produk supaya saya tahu produk yang paling murah. Nah, ini bisa ditambahi produk yang paling murah dan paling laris. Nah, user story memang tidak akan cukup bagi nanti seorang developer untuk mengembangkan lebih lanjut, sehingga perlu dimensi lain yang ada di pakar atau konsultan lain itu membutuhkan 7 dimensi ini. Nah, tapi kita tidak akan membahas semuanya. Yang akan kita bahas adalah data dan kontrol. Nah, data itu apa? Data itu fokus pada data apa saja yang terlibat dalam aktivitas tersebut. Nah, ini tadi sebagai kasir tadi, itu tentu datanya apa saja kita bisa petakan. Nah, jangan takut kalian memetakan itu kurang atau enggak. Nah, silahkan kalian tulis dulu nanti dalam simulasinya nanti kalian akan tahu bahwa oh ini kurang, oh ini sudah cukup. Nah, ini ada jenis barang, jumlah barang, harga barang, PPN, dan diskon. Nah, ini detailnya aja jenis barang yang akan dibeli oleh pembeli, jumlah barang sesuai yang akan dibeli oleh pembeli. Nah, ini kan jumlah ini mempengaruhi harga nantinya total. Pajak juga akan mempengaruhi, diskon juga akan sangat mempengaruhi. Kemudian kontrol atau constraint-nya. Nah, ini apa? Merujuk pada batasan-batasan pada aktivitas tersebut. Hingga ATM itu, contoh ini, saya harus login agar bisa menggunakan ATM, login gagal maksimal 3 kali. Jika gagal lebih dari 3 kali, kartu ATM tidak dikembalikan ke user, atau nanti dia akan kesedot kan ke mesin ATM. Dan PIN ATM harus 6 angka. Nah, ini batasan-batasannya. Nah, sebagai user, saya harus login, datanya apa? Nah, ini PIN, kemudian kartu ATM. Constraint-nya ini. Nah, constraint itu adalah batasan-batasan. Kalau data, ya kebutuhan data saat aktivitas itu dilakukan apa? Misal ini bisa ditambahkan lagi, kan ada kalau di mesin ATM itu ada CCTV ya yang bisa merekam aktivitas dari orang yang melakukan aktivitas di mesin ATM tersebut. Nah, datanya juga bisa ditambahkan. Betul.
Nah, itu sekelumit tentang requirement specification, tidak perlu detail-detail, yang penting kalian bisa mencoba menuliskan dari requirement specification, study case yang sudah kalian observasi, interview, kuesioner seperti sana, sehingga bisa lebih, oh ini benar-benar potensi, oh ini bukan kebutuhan, hanya keinginan, saya perlu memetakan ulang dan sebagainya. Nah, silahkan dikaji, kemudian nanti silahkan kalian semakin lama semakin berlatih, kalian akan bisa semakin lebih cekatan dalam membuat requirement analysis, requirement specification, SRS, dan keseluruhan dari requirement engineer. Oke, terima kasih. Itu saja dari saya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Silakan nanti praktikum bisa diikuti dengan baik. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.